Andri. Waalaikumsalam Bu Erna. Gimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Bu Erna? Wah, Alhamdulillah luar biasa nih Pak Andri. Pak Andri, saya dengar Bapak hari ini akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya, Pak? Iya Bu, betul sekali. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching Bu sama rekan saya. Tadi itu beliau menelpon saya, katanya beliau mau curhat mengenai permasalahan yang sedang ia hadapi. Oh, baik Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya nantinya Bu. Namun sebelum Bapak mulai coaching, kita akan berdiskusi lebih dulu ya, Pak, mengenai rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, gimana nih Bu? Jadi nanti saya akan mulai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, adanya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi gitu ya, Bu. Oke, Bu, lanjut. Iya, iya Pak. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melaksanakan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Oh iya, Bu, siap. Saya siap. Ya, baik Pak. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Iya, Bu, yang ingin saya kembangkan, saya ingin semua kompetensi coaching ini, Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya. Wah, bagus sekali tuh Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Siap, Bu, agar kemampuan coaching saya ini bisa meningkat. Jadi mohon bantuannya ya, Bu. Siap. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya itu ingin mengembangkan kompetensi berdasarkan eh, secara mendengarkan aktif dan Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. baik. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada ketua kompetensi tersebut ya Pak. Iya, Bu, siap. Untuk indikator pencapaian tujuan, pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Yang saya inginkan, saya akan memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dan masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya dirinya sendiri, Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, nanti setelah ini silakan Bapak melakukan coaching dan semangat ya Pak Andri. Semoga berhasil. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Ajat. Apa kabarnya? Gimana nih, Pak Ajat? Sepertinya ada yang perlu kita diskusikan ya hari ini. Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat Pak. Jadi begini Pak, saya mau berdiskusi mengenai pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang akan saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya Pak. Jadi gitu ya Pak Jat. Oke, baik. Pembelajaran berdiferensiasi ya yang jadi topik diskusi kita hari ini. Oke, Pak Jat. Kira-kira apa yang ingin Pak Ajat capai dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Saya ingin memastikan setiap murid mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka Pak, sehingga mereka bisa belajar dengan lebih efektif lagi Pak. Jadi itu tujuannya ya Pak Ajat ya. Tujuannya sangat menarik ya Pak Ajat ya. Sangat bagus sekali tujuannya. Jadi apa nih yang menjadi kendala Pak Ajat saat menghadapi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Kendala utama saya ya Pak, yang pertama adalah Mm-mm. waktu, karena Mm-mm. sulit bagi saya untuk merencanakan dan melaksanakan pelajaran yang berbeda untuk berbagai kelompok murid. Selain itu, saya juga merasa kesulitan Pak dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap murid Pak. Baik, jadi itu ya yang menjadi identifikasi kita ya, Pak Jad ya. Terdapat dua kendala utama ya, Pak Jad ya, waktu dan identifikasi kebutuhan siswa.
Apa nih yang menurut Bapak bisa dilakukan untuk mengelola waktu dengan lebih efektif? Saya mungkin bisa membuat beberapa template, Pak, atau rencana Mm-mm, pelajaran yang dapat disesuaikan untuk berbagai tingkatan. Selain itu juga, mm-mm, saya ingin bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam mengelompokkan murid berdasarkan kebutuhan mereka, Pak. jadi gitu. Wah, itu ide yang bagus, Pak Ajat. Lalu, bagaimana nih cara Bapak mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa Bapak di kelas? Untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, tentunya saya akan menggunakan beberapa metode, Pak. Yang pertama seperti tes diagnostik, kemudian Mm-mm, observasi sehari-hari. Nah, dari situ saya bisa mengetahui kebutuhan masing-masing murid saya, Pak. jadi itu ya, bagus sekali Pak Ajat. Lalu, apa nih rencana Bapak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut? Rencana saya, Pak, saya akan membagi Iya. siswa atau murid saya dalam kelompok kelompok kecil khususnya Mm-mm. ya, Pak, berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Nah, saya juga akan menggunakan berbagai gaya belajar untuk membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Wah, kedengarannya rencana yang sangat solid ya Pak Ajat ya. Nah, Pak Ajat, kemudian gimana nih Pak Ajat memastikan bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan memonitor perkembangan murid saya secara rutin. Kemudian saya juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya juga akan mendorong murid saya untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, Pak, dengan memberikan mereka pilihan dan tugas-tugas mereka. Ya, ya, itu ide yang bagus, ya itu yang apa namanya ide yang sangat baik ya Pak Ajat ya. Atas apa yang Bapak sampaikan tadi, itu idenya sangat bagus sekali Pak Ajat. Terakhir nih Pak Ajat, bagaimana Bapak akan mengevaluasi keberhasilan strategi ini? Dan kapan nih Pak Ajat akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dilaksananya kapan gitu? Saya akan mengevaluasinya melalui pencapaian hasil belajar murid, Pak. Kemudian partisipasi mereka di kelas, lalu umpan balik dari murid serta orang tua. Nah, rencana ini insya Allah akan saya laksanakan minggu depan, Pak. Wah, rencana yang sangat baik ya Pak Ajat terkait dengan bagaimana kita mengevaluasinya ya Pak Ajat. Bagus sekali. Oke Pak Ajat, saya yakin Pak Ajat bisa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan sukses. Mungkin jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya siap membantu Pak Ajat. Nah, Pak Ajat, dari hasil diskusi kita, minggu depan saya mau lihat nih perkembangan pembelajaran berdiferensiasi Pak Ajat di kelas ya. Apakah sudah sesuai, apakah ada yang perlu kita diskusikan lagi gitu Pak Ajat ya. Nah, Pak Ajat, apakah ada hal yang lain perlu kita diskusikan lagi? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Eh, Bimbingan Bapak sangat membantu sekali dalam saya akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Dan saya juga merasa lebih percaya diri nih, Pak, untuk rencana yang akan saya laksanakan ini. Terima kasih ya, Pak. Dengan senang hati. Dengan senang hati, Pak Ajat. Saya juga berterima kasih kita bisa berdiskusi berkaitan dengan pembelajaran yang akan Bapak rencanakan ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan sukses dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasinya ya Pak. Sampai bertemu kembali ya Pak Ajat. Siap, Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak Andri, bagaimana keadaan Pak? Sudah kan tadi melakukan proses coaching? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi sudah saya lakukan dan sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah rasanya lega Bu.
Saya senang bisa bantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada di dirinya sendiri. Gitu ya Pak. Terus apa lagi Pak? Ya, tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur Tirta, Bu. Dan saya juga senang bisa menerapkannya. Wah, Alhamdulillah ya Pak. Saya juga tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan proses coaching dengan pendekatan alur tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, maupun tanggung jawabnya. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuan pengamatannya ya, Bu. Itu akan membantu saya, Bu, untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Oke, kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Iya, Bu, ada, Bu. Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot, akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di coach tersebut. Wah, luar biasa itu Pak. Tapi memang tadi secara umum sudah berjalan dengan sangat baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya Pak dalam melakukan proses coaching. Siap, Bu. Ya, terima kasih ya, Bu, atas pengamatannya dan masukannya. Ada lagi nggak Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup sih, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi ini ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas masukannya dan pengamatannya berkaitan dengan pelaksanaan coaching saya tadi. Ya, sama-sama Pak Andri. Ya, Ibu. Sampai Assalamualaikum. ketemu lagi. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, Pak Ajat. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Andri, Alhamdulillah baik Pak. Pak Andri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak Ajat. Baik juga kabarnya. Oh ya, Pak Ajat. Hari ini Pak Ajat mau melakukan coaching ya sama rekan Bapak. Iya Pak, betul sekali Pak. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching Pak terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya katanya mau diskusi mengenai masalah yang dihadapinya. Tuh, baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang nanti Pak Ajat lakukan ya. Boleh kan Pak Ajat? Boleh Pak, dengan senang hati Pak. Baik Pak Ajat. Sebelum nanti Pak Ajat melakukan coaching, sebagai awalan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Pak Ajat ya. Nah, sebelumnya saya mau diskusi dulu nih sama Pak Ajat tentang rubrik penilaian kita hari ini tentang coaching ya Pak. Siap, Nanti saat kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan rekan Bapak, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disepakati ya Pak. siap Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap rekan Bapak sebagai sebagai coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari Pak Ajat sebagai coachnya ya. Nah, jangan lupa juga Pak Ajat disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, Pak Ajat, pertanyaan pertama nih, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan pada saat coaching nanti? Oke, baik Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching yang akan dilaksanakan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan Hmm, aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak Ajat. Oke. Eh, kompetensi mana yang ingin Pak Ajat kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, Pak. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik Pak. Kemudian yang terakhir ya Pak Ajat. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti? Hmm, saya ingin rekan saya atau coach saya
Beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang ia alami, Pak. Jadi gitu Pak Ajat ya, baik. Sangat luar biasa ya Pak Ajat. Saya rasa cukup dulu ya Pak Ajat ya untuk observasi kali ini. Baik, Nanti Pak. silahkan Bapak laksanakan coaching terhadap coach Bapak. Oke, ya, baik, Pak. Setelah ini saya akan melakukan coaching bersama rekan saya. Baik, terima kasih Pak Ajat atas waktunya. Semoga kegiatan coaching nanti berjalan lancar ya Pak Ajat. Assalamualaikum Pak Ajat. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam, Pak Andri. Assalamualaikum Pak Ajat. Bolehkah saya minta waktu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Waalaikumsalam, Bu Erna ini. Baik, Bu Erna. Kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak Ajat, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50%. Oh, jadi menurut Bu Erna ini, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sih mengharapkan solusi ya Pak atas permasalahan saya ini tentang bagaimana menghadirkan antusiasme murid saya yang saya ajar dan juga bagaimana meningkatkan eh, persentase dalam mengerjakan tugas di murid-murid saya. Baik, menurut Bu Erna ini, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu nih? Kalau saya ingat-ingat kembali sih Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama sepertinya pembelajaran saya sedikit membosankan. Saya terlalu monoton. Saya juga jarang memang menggunakan tayangan PPT karena memang di sekolah saya hanya ada dua LCD yang kadang bentrok dengan guru lain. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat secara aktif atau berbicara di pembelajaran saya, Pak. Jadi begitu ya, Bu. Nah, eh, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya sih, Pak, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, dan mungkin tidak membosankan. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik nih dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu yang asik itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diminta aktif untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan ice breaking sehingga termotivasi ataupun game supaya pembelajaran terlihat lebih menarik. Itu kali ya, Pak. Bagus, Bu. Lalu, Bu, mengenai tugas, Bu, yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Kalau saya ingat-ingat, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya, Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oke, Bu. Kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu Hmm. menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Selama ini saya menggunakan buku teks Pak yang disediakan oleh sekolah. Di sekolah saya memang setiap siswa membawa pulang buku paket karena rasio ketersediaan buku paket di sekolah saya dengan berbandingan siswa adalah 1:1 sehingga semua siswa memang membawa pulang buku paket setiap mata pelajaran. Oke, Ibu menggunakan buku teks ya. Nah, lalu adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Kalau setelah saya belajar ini, saya pikir banyak ya Pak sumber belajar seperti video YouTube, kemudian ada artikel di blog, kemudian karena saya pembelajaran bahasa Inggris, ada materi iklan, ada materi label, tag prosedur. Saya kira sebenarnya bisa menggunakan contoh-contoh real seperti menggunakan potongan-potongan iklan yang ada di surat kabar atau yang di majalah, kemudian menggunakan label-label yang ada di setiap bungkus makanan, atau mungkin mendownload resep-resep yang ada pada internet.
Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Apalagi nih yang ada di sekitar kita ya Bu ya, seperti yang Ibu bilang tadi, potongan iklan, kemudian label dibungkus makanan, dan resep-resep di internet. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu Bu? Sepertinya yang akan saya lakukan yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube tadi, kemudian artikel, kemudian contoh-contoh real seperti potongan-potongan iklan, kemudian label yang ada di bungkus-bungkus makanan, kemudian bisa mendownload resep-resep yang ada di internet. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian untuk tugas itu saya juga akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya juga mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik sehingga murid-murid saya ini terkesan enjoy dan senang, tidak merasa terpaksa karena belajar sesuai dengan minatnya. Lalu saya akan membuat kelompok diskusi sehingga murid-murid saya bisa belajar berpendapat dan mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Nah, dengan rencana yang Ibu tadi paparkan yang sangat luar biasa, kapan nih rencananya Ibu akan melaksanakan rencana itu, Bu? Karena ini adalah awal tahun ajaran baru, maka saya merencanakan untuk melaksanakannya di awal tahun ajaran ini, Pak, di pertengahan bulan Juli. Saya akan mulai dengan melaksanakan asesmen diagnostik. Lalu saya akan membuat modul ajar dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan belajar murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu, dan sesuai harapan yang Ibu paparkan tadi. Dan saya sangat menunggu sekali nih, Bu, hasil dari penerapan rencana Ibu yang sangat luar biasa tadi. Terima kasih ya Pak Ajat atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya tersebut. Dan insya Allah 1 bulan lagi kita bisa ngobrol lagi ya Pak untuk melihat progresnya. Saya sangat ingin menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Baik, Bu, saya tunggu ya kabar baik dari Ibu selanjutnya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak Ajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sukses Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jat. Waalaikumsalam, Pak Andri. Gimana nih Pak Jat? Tadi udah melakukan coaching ya sama rekan Bapak. Ya, Nah, minta sudah, Pak. waktunya sebentar ya Pak. Oke, minta waktunya sebentar. Kali ini kita lakukan pasca observasi ya Pak Jat. Nah, di kesempatan ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih di pasca observasi kita. Yang pertama, apa aja yang udah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, baik Pak Ajat. Luar biasa. Menurut saya sebagai observer Pak Ajit, sebagai observer coaching yang barusan Bapak lakukan tadi terhadap rekan Bapak sebagai coach ini, sudah berjalan baik ya Pak Ajat dan lancar serta proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Ajat sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan Bapak sehingga rekan Bapak tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip berpikir coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Ajat, sebelum kita tutup, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil saat melakukan coaching tadi yang barusan Bapak lakukan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih memahami lagi tentang proses coaching,
kemudian melakukan latihan secara intensif, teknik coaching dengan alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, baik Pak Ajat. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Ajat ya. Sepertinya sudah cukup Pak Ajat pasca observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya Pak Ajat buat kita. Dan terima kasih Pak Amin. Ajat atas waktunya. Assalamualaikum. Dengan senang hati, Pak. Terima kasih juga, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Erna ini apa kabar? Waalaikumsalam Pak Ajat. Alhamdulillah baik Pak. Pak Ajat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu Erna ini. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan kucing, sebagai awalan saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Oke, baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya Pak. Ya, baik Bu. Pada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu dengan Pak Andri pada hari ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan juga bagaimana Kuci tersebut merespon pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa Hmm, nih yang akan dikembangkan pada coaching pada kali ini? potensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching yang akan dilaksanakan, yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot Pak. Baik Bu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Ya. Kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi spesifik yang mungkin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik, Bu. Nah, kemudian yang terakhir ya, Bu, Ya, indikator Pak. indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini yaitu Pak Andri bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, Bu. Oke, baik, Bu. Cukup dulu ya, Bu, untuk praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Siap, Pak. Terima kasih Pak Ajat atas kesempatannya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Andri. Gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Erna. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Semoga begitu juga dengan Bu Erna ya. Semoga sehat selalu. Sepertinya kemarin Pak Andri ingin berdiskusi ya dengan saya hari ini. Apa nih yang akan kita bahas untuk coaching hari ini? Betul Ibu. Ada sesuatu hal nih Bu yang ingin saya diskusikan sama Bu Erna, tentang perencanaan teaching factory Bu Teva di SMK saya gitu Bu. Baik Pak Andri. Jadi yang akan kita bicarakan adalah tentang perencanaan teaching factory di SMK ya Pak. Kalau boleh tahu Betul. nih, apa tujuan utama yang ingin Pak Andri capai dengan program teaching factory ini? Jadi tujuan utama saya untuk mengadakan teaching factory di SMK itu adalah yang pertama memberikan siswa pengalaman praktis yang mendekati kondisi nyata di industri Bu, meningkatkan keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja dengan lebih baik. Jadi mengingat sekarang ini kan di tingkat SMK khususnya SMK itu sebagai penyumbang pengangguran terbesar. Makanya di Teaching Factory ini dengan harapannya adalah membekali siswa-siswa di sekolah bagaimana dapat melaksanakan proses bisnis yang ada di industri. Seperti itu, Bu. Wah, tujuannya bagus sekali tuh Pak.
Apakah ada tujuan spesifik lain yang ingin Pak Andri capai? Ada sih Bu, selain tujuan itu saya juga dan tim ada keinginan untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan industri lokal agar siswa di sekolah kami itu mendapatkan kesempatan magang tentunya dan pelatihan langsung dari industri ataupun dari praktisi yang sudah profesional. Bagus sekali tuh Pak. Baik, sekarang mari kita identifikasi ya Pak. Apa saja nih yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut Pak Andri, apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan program Teaching Factory itu ketika sudah berjalan? Jadi yang menjadi kekuatan Bu di saya tentunya adanya dukungan dari sekolah dan antusias dari murid sendiri di sekolah. Namun kelemahannya adalah kekurangan alat praktik yang belum memadai di sekolah dan belum optimal kerjasamanya dengan industri. Baik, apa saja kira-kira menurut Pak Andri peluang yang bisa Pak Andri manfaatkan dan ancaman yang mungkin perlu Bapak waspadai? Jadi peluangnya adalah banyaknya industri lokal, Bu, di lingkungan sekolah kami, tentunya di daerah Lampung Selatan, bertetangga dengan Kecamatan Merbau Mataram, yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Nah, ancamannya yang kami hadapi itu cepatnya perkembangan teknologi yang mungkin membuat peralatan kami yang cepat usang. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan di industri seperti itu, Bu. Baik. Lalu bagaimana rencana aksi Pak Andri untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang itu? Apa langkah-langkah konkret yang bisa Bapak lakukan? Untuk mengatasi kekurangan peralatan ya, Bu ya, saya bisa mencari sponsor dari perusahaan lokal yang mengajukan dana tambahan ke dinas mungkin kan, dan untuk meningkatkan kerjasama dengan industri, saya juga akan mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan industri dan menyusun program magang yang terstruktur. Bagus sekali tuh Pak Andri. Apalagi yang perlu Bapak lakukan untuk memastikan program ini berjalan dengan baik, Pak? Untuk memastikan program berjalan dengan baik, saya dan tim perlu mengadakan pelatihan untuk guru agar guru-guru kami di sekolah lebih siap mengajar dengan peralatan baru ataupun mengadakan peralatan seadanya di sekolah dan mengikuti perkembangan teknologi yang menyesuaikan dengan industri. Oke, baik nih. Kemudian siapa saja Pak Andri yang kira-kira akan bertanggung jawab atas setiap langkah dalam rencana aksi ini? Tentunya karena ini rencana saya dan saya sampaikan ke tim, maka dalam hal ini saya akan bertanggung jawab untuk menyusun proposal tentunya, proposal pengajuan dana dan mengadakan pertemuan dengan perwakilan industri. Dan di sekolah kami ada Pak Budi, beliau selaku kepala bengkel kami yang akan mengurus pengadaan peralatan dan pelatihan guru. Dan juga nanti saya akan melibatkan tim kurikulum, akan membantu menyusunkan program magang dan pelatihan siswa, dan juga penyelarasan kurikulum berbasis dunia kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti itu, Bu. Baik, lalu kapan Pak kira-kira kegiatan ini akan dilakukan, Pak? Dan bagaimana Pak Andri akan memantau dan mengevaluasi kemajuan dari rencana aksi ini? Kegiatan ini mulai kami lakukan dan saya rencanakan sudah kami bicarakan dengan tim. Rencananya akan kami mulai pekan depan, Bu. Saya mengundang industri untuk penyelarasan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, akan kami terapkan di sekolah. Nah, setelah itu saya akan mengadakan rapat bulanan untuk memantau perkembangan dan membuat laporan kemajuan juga. Laporan kemajuan berkaitan dengan program Teaching Factory ini. Juga saya akan meminta feedback dari siswa dan dari industri setiap per triwulannya. Begitu, Wah, Bu. rencana yang sangat komprehensif sekali nih Pak Andri. Saya yakin dengan langkah-langkah ini, Pak Andri bisa mencapai tujuan Teaching Factory di SMK Bapak. Rencananya kapan nih Pak? Pak Andri mulai bekerja untuk mewujudkan program tersebut.
Mulai besok, Bu, mulai besok saya akan sosialisasikan kepada tim berkaitan dengan strategi yang sudah saya rencanakan ini. Jadi besok akan saya langsung sampaikan melalui kepala sekolah untuk mendapatkan izin agar bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan warga sekolah tentunya. Seperti itu, Bu. Jadi mulai besok akan saya laksanakan. Wah, terima kasih ya, Bu Erna. Sangat bersemangat sekali untuk membantu dalam menyusun perencanaan ini. Baik, terima kasih Pak Andri sama-sama. Saya tunggu nih Pak ya hasilnya ya Pak, segera. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya jadi Ya, sangat bersemangat, Ibu. Setelah berdiskusi dengan Ibu, pemikiran saya lebih terbuka. Nanti ketika pelaksanaan ini sudah berjalan, sudah terevaluasi, saya akan eh, mengajak Ibu untuk berdiskusi lagi untuk meminta waktu agar bisa terus membantu saya. baik. Saya tunggu Pak Andri ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erna ini. Waalaikumsalam Pak Ajat. Ya, Bu Erni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Andri. Ya, Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, ya siap Pak. ya, yang pertama apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi, kemudian merencanakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, Bu. Baik, Bu Erni. Menurut saya, sebagai observer, coaching yang dilakukan oleh Bu Erni tadi terhadap Pak Andri sebagai coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, serta proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Erni sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Andri, sehingga Pak Andri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita Ya. tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan atau dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan atau saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Pak proses coaching, kemudian melakukan latihan secara intensif tentang teknik coaching dengan alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian pasca observasi kita hari ini Bu. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ajat. Sama-sama Bu.